Kisah pilu bayi dari pengusaha ayam goreng di Bekasi, ayah wafat karena COVID, dan ibu tewas di tangan anak buahnya sendiri. Terkuak kisah pilu dari A, anak dari pengusaha ayam goreng berinisial I yang tewas karena dua karyawannya, Hari Kurniawan alias HK dan MA. Hal tersebut disampaikan Kanit 2 Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Eko Barmula. Eko menjelaskan setelah I tewas di tangan karyawannya, A terus memanggil-manggil sang ibu. Kondisi terbaru karena sudah mulai mengingat ibunya, sekarang kehilangan ibu jadi sering memanggil-manggil nama ibu. Ujar Eko dikutip dari siaran Kompas TV. Adapun A sempat diculik oleh pelaku pembunuhan. Saat ditemukan, bayi itu dalam kondisi kelaparan dan terdapat luka memar di tubuhnya. Meski begitu, kata Eko, bayi A telah mendapatkan perawatan dan kasih sayang dari keluarga ibunya. Asupan makanan dan minuman untuk A juga dipastikan telah terpenuhi. Ya, kalau untuk saat ini makanan sudah tercukupi, artinya sudah diberikan kasih sayang oleh neneknya, tantenya, saudara lainnya, kata Eko. Secara terpisah, Kasubdit 2 Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Indra Wiyeni Panjiyoga mengungkapkan ayah A sudah meninggal dunia. Ayah A meninggal dunia saat bayi tersebut baru berusia 3 bulan. A kini menjadi yatim piatu karena ulah Hari Kurniawan dan MA. Menurut Panjiyoga, korban I pertama kali ditemukan tewas oleh suami barunya yang berinisial FN, sekaligus ayah sambung bayi A. Kronologi kejadian. Aksi pembunuhan I bermula ketika HK merencanakan aksinya pada hari ketiga mereka bekerja di tempat korban. HK kemudian mengajak MA yang masih di bawah umur untuk ikut menjalankan rencana pembunuhan korban. Eksekusi pun dilakukan kedua pelaku pada Kamis 16 Februari 2023. Pada saat itu, korban yang baru datang ke ruko untuk berjualan langsung menuju ke dapur. Tak lama kemudian, HK datang ke dapur dan langsung memukul kepala korban menggunakan tabung gas LPG 3 kg. Pada saat masuk ke dapur, langsung ada pemukulan menggunakan tabung gas pada korban di arah kepala berkali-kali, kata Hengki. I yang dipukul hingga mengalami luka berat di kepala itu kemudian berteriak. Sesaat kemudian, MA yang ikut bersama HK ke dapur langsung memegangi korban dan memukulinya. Akibat luka berat di kepala, korban akhirnya meninggal dunia, kata Hengki. Korban kemudian ditemukan suaminya dalam kondisi sudah tidak bernyawa, sedangkan A, bayi dari I, tak berada di dekat ruko tersebut. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke kepolisian. Kedua pelaku kemudian berhasil diringkus di daerah Subang, Jawa Barat, tepatnya di kawasan Jalan Pantura, Sukamandi. Kala itu kedua pelaku baru diturunkan dari bus tujuan Yogyakarta karena kekurangan ongkos. Penyidik kemudian melakukan interogasi awal dan menanyakan keberadaan bayi korban I. Kedua pelaku akhirnya menunjukkan lokasi sang bayi yang ditinggalkan di pos ronda dekat lokasi penangkapan. 150 meter dari lokasi ditangkapnya tersangka ini, kami akhirnya berhasil menyelamatkan bayi korban penculikan di dalam pos ronda yang dalam keadaan kosong. Bayi tersebut kemudian langsung dievakuasi petugas dan diserahkan kepada sekaligus dilakukan pemeriksaan kondisi kesehatannya. Pada saat dievakuasi, bayi tersebut terkulai lemas di pos ronda yang kosong karena kelaparan. Sementara itu, kedua pelaku dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kini HK dan MA telah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Keduanya dijerat pasal 340 Junto, pasal 365 dan pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman 20 tahun penjara.